Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Kita ada dalam minggu-minggu Paskah. Untuk itu mari bersama-sama kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk hidup yang Kau beri bagi kami di hari ini. Untuk itu ya Tuhan, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami, mengambil tempat di dalam hati kami, dan dalam Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Roh-Mu yang kudus juga menuntun hamba menurut maksud-Mu untuk mewartakan kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Baik pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Judul pembacaan semuanya adalah kasih karunia, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bahwa bagian firman Tuhan ini Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus, yang mana Paulus mau menyampaikan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini adalah kasih karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Paulus juga menegaskan bahwa dahulunya jemaat di Efesus adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dalam kegelapan, hidup dalam hal-hal duniawi. Tetapi oleh kasih karunia Allah, mereka diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dengan demikian firman Tuhan ini juga hendak mengantar kita di hari ini untuk bagaimana kita memaknai hidup yang kita jalani di setiap waktu, bahwa segala sesuatu yang kita alami dan kita jalani dalam hidup ini adalah kasih karunia Allah. Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Artinya bahwa kita di dalam iman memahami akan kasih karunia Allah yang sangat besar. Allah memberikan hidup kepada Bapak Ibu Saudara dan saya pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, untuk kita nikmati. Dan hal ini dapat kita lihat, dan hal ini dapat kita rasakan. Nah, hanya melalui iman yang tumbuh di setiap kehidupan kita, kita dapat merasakan, kita dapat mengalami, dan kita dapat melihat betapa kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah itu besar bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, di sini kita melihat hal yang paling mendasar, hal yang utama, bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, bahwa karya keselamatan ini dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus, agar Bapak Ibu Saudara dan saya kita diselamatkan untuk menikmati hidup. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dituntut untuk bagaimana memahami dan memaknai kasih karunia Allah itu, untuk bagaimana kita mau menerapkan kasih itu juga di dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Nah, salah satunya bahwa di sini ditekankan oleh Rasul Paulus, di dalam kasih karunia Allah itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, kita tidak boleh memegahkan diri, seakan-akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini semata-mata hanya karena hasil usaha kita,
hasil pekerjaan kita, hasil pikiran kita, bahwa kita sadari semua itu adalah pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati hari baru, kita boleh menikmati berkat-berkat di sepanjang hidup ini. Itu adalah kasih karunia Allah yang Allah curahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, jemaat Tuhan di mana saja berada, mari kita dengan iman mensyukuri segala kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, dan hidup di dalam kerendahan hati, tidak memegahkan diri, tetapi saling mengasihi satu sama yang lain, sebagaimana Allah yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh memahami bahwa Allah begitu mengasihi kami di dalam seluruh kehidupan kami, melewati setiap gumul hidup yang kami jalani. Terima kasih Bapa di surga. Ajarlah kami untuk merendahkan diri dan selalu bersyukur kepadamu lewat kasih karunia yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh kehidupan kami di hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.